Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Rizka. Semoga kalian semua selalu sehat dan tetap semangat untuk meraih prestasi ya. Oke, di video pembelajaran kali ini kita ada di tema 7, subtema yang pertama, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, kita akan mengetahui masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra yang dilakukan menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan samudra, yaitu yang pertama, memiliki kekayaan, gold. Yang kedua, mencapai kejayaan, glory. Yang ketiga, menyebarkan agama, gospel. Dan yang keempat, untuk mencari rempah-rempah. Kita bahas satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, memiliki kekayaan atau gold. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15, di Eropa, harga rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah semahal emas atau gold. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah untuk industri obat-obatan dan bumbu masak. Selanjutnya, G yang kedua, glory, yaitu mencapai kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara mempunyai banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari tanah jajahan sebanyak-banyaknya. G yang ketiga adalah gospel, yaitu menyebarkan agama. Jadi, selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasainya. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan ke seluruh dunia dan dipelopori oleh bangsa Portugis. Oke, selanjutnya, masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dilakukan oleh bangsa Portugis. Portugis datang tahun 1511 di Malaka. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Maluku. Awalnya, Portugis datang untuk berdagang palak dan cengkeh, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh bangsa Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Tetapi persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol akhirnya meninggalkan Maluku. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Penjajahan selanjutnya dilakukan oleh bangsa Spanyol. Tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Kedatangan bangsa Spanyol ke Indonesia tujuannya untuk berdagang rempah-rempah. Kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku memanfaatkan kedatangan bangsa Spanyol
untuk membantu melepaskan diri dari bangsa Portugis. Tahun 1534, dibuatlah Perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Masa penjajahan belum berakhir. Penjajahan selanjutnya dilakukan oleh bangsa Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda datang kembali pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda kemudian membentuk Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten pada 20 Maret 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieter Zoon Koen atau J.P. Koen. J.P. Koen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Melalui VOC, petani rempah di Indonesia hanya diizinkan melakukan kegiatan jual beli dengan VOC. Harga rempah yang dijual pun harus sesuai dengan harga standar yang telah ditetapkan oleh VOC. Hal tersebut menguntungkan bagi pihak Belanda, tetapi sangat merugikan bagi rakyat Indonesia. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia, dan akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Demi mewujudkan semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial. Tidak lagi hanya urusan perdagangan. Pemerintahan kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun makin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Yang pertama, bangsa Inggris. Bangsa Inggris menjajah Indonesia mulai tahun 1811 hingga 1816. Saat Indonesia dikuasai Belanda, bangsa Inggris datang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles dan menyerang Pulau Jawa untuk menguasai Indonesia. Mereka berhasil menguasai Pulau Jawa dari Belanda melalui Perjanjian Tuntang. Raffles memberlakukan sistem sewa tanah atau land rent. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Selanjutnya, setelah pembubaran VOC tahun 1799, Indonesia menjadi negara jajahan Belanda.
Saat itu, Indonesia di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal yang bernama Herman Willem Daendels. Daendels dikenal sebagai penguasa yang kejam karena membuat rakyat sangat menderita. Daendels memberlakukan sistem kerja paksa atau kerja rodi bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia dipaksa membangun jalan Anyer hingga Panarukan sejauh 1000 km demi kepentingan transportasi pasukan Belanda. Rakyat Indonesia dipaksa bekerja oleh pemerintah Belanda tanpa diberi upah sedikit pun. Akibatnya, banyak rakyat yang sakit bahkan meninggal dunia karena kelaparan. Kemudian, pemerintah kolonial Belanda di bawah pimpinan Van den Bosch menerapkan sistem tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladang sendiri. Yang ketiga, rakyat tidak memiliki tanah, harus bekerja melebihi 1,5 tahun. Yang keempat, waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi, yaitu selama 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Yang kelima, setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Penyimpangan selanjutnya adalah kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Bisa dibayangkan ya anak-anak, bagaimana masa penjajahan bangsa Indonesia zaman dahulu. Adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan tanam paksa membawa akibat yang memberatkan rakyat Indonesia. Akibat penyimpangan pelaksanaan tanam paksa tersebut antara lain banyak tanah terbengkalai sehingga panen menjadi gagal. Rakyat semakin menderita. Wabah penyakit merajalela, bahaya kelaparan melanda Cirebon dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Kelaparan hebat juga terjadi di Grobogan yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi pertentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Ada salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa. Ia adalah Edward Douwes Dekker, atau nama samarannya adalah Multatuli. Douwes Dekker menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia karena
kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Ia mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, melalui pendidikan atau edukasi. Yang kedua, membangun saluran pengairan atau irigasi. Yang ketiga, memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya atau transmigrasi. Iya, oke. Sekian dulu pembahasan pada video pembelajaran kali ini ya anak-anak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan tetap semangat.